Selamat siang, Oma, Opa, Bapak, Ibu, anak-anak, remaja, orang muda, dan seluruh umat dimanapun berada. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Ekaristi disiarkan secara langsung dari Pusat Pastoral Samadhi Keuskupan Agung Jakarta dan dipersembahkan oleh Romo Yakobus Riyatmoko dari Sarekat Saverian. Kor dan petugas liturgi akan dibawakan oleh SMP Santo Kristoforus I Jakarta. Adapun intensi misa hari ini adalah mohon berkat bagi Persekolahan Santo Kristoforus I Jakarta semoga bisa mendidik dan mendampingi peserta didik dengan baik agar menjadi insan yang bermartabat luhur dan berhasil dalam kehidupan mereka. Mohon diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani proses penyembuhan dari sakit yang dialami oleh Ibu Rosalia Rummulyanto dan semua orang yang menderita sakit. Saudara-saudara terkasih, kini mari kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Karena cintanya yang begitu besar kepada kita, Yesus rela memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman bagi kita. Maka pantaslah kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya ini. Dan di awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita terlebih dahulu menyesali semua dosa dan kesalahan kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi.
Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, lah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putra-Mu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan, maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan." Musa lalu menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya.
dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati." Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan buatan tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini
akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikannya. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Pada hari raya ini kita diajak untuk melihat kembali apa yang dilakukan Yesus pada malam terakhir sebelum Ia disalibkan dan wafat. Yaitu Yesus yang mengadakan perjamuan Paskah bersama para murid-Nya. Pada malam itu, Yesus menetapkan sakramen Ekaristi dengan memberikan tubuh-Nya sendiri sebagai makanan dan darah-Nya sendiri sebagai minuman, sebagaimana kita dengar dalam Injil Markus tadi. Ambillah, inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Yesus yang begitu mencintai umat-Nya, merelakan tubuh-Nya sebagai makanan bagi kita, dan darah-Nya sebagai minuman bagi kita. Di dalam Injil Yohanes bab 6, Yesus bersabda begini, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Apa yang dilakukan Yesus pada malam perjamuan terakhir itu setiap kali diulang pada saat imam merayakan perayaan Ekaristi. Imam mengambil roti dan anggur, kemudian mengkonsakrirnya dalam Roh Kudus. Dan saat itulah roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Maka setiap orang yang makan dan minum tubuh dan darah Kristus akan hidup oleh Kristus. Maka mestinya semua murid Yesus yang menerima tubuh Kristus setiap hari Minggu, bahkan ada yang menerima setiap hari, membiarkan dirinya diubah oleh Yesus, sehingga hidupnya akan menyerupai hidup Yesus. Dan orang Katolik yang menerima tubuh Kristus setiap kali merayakan perayaan Ekaristi, diundang untuk menjadi seperti Kristus, yang rela mengorbankan dirinya bagi sesama, yang rela membagi-bagi dirinya bagi kebaikan sesama. Jadi umat Katolik yang menerima tubuh dan darah Kristus setiap hari Minggu dan belum rela berkorban, belum rela membagikan dirinya bagi sesamanya, berarti belum sesuai dengan yang dikehendaki Kristus. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar setelah kita menerima tubuh Kristus dalam perjamuan Ekaristi, begitu keluar dari gereja, kita membagi-bagikan diri kita
bagi keselamatan orang lain, bagi kebaikan orang lain. Amin. Kita berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepadamu serta sesama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekitar altar ini seturut kemampuan giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang mengalami ajal, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang mengalami ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh dan darah Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, rukun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghajati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Kita teruskan dengan persembahan. Bapa di surga, terima
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, anugerailah gerejamu persatuan dan damai, yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi yang satu ini. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagi-Mu, dan kami pun bersama para malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kardinal Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Fransiskus Xaverius, Santo Guido Maria Conforti, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya. Semoga tubuh Kristus menghantar kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Sekarang aku tak dapat
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayatinya, bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik pemula perjamuan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, siswa-siswi SMP Santo Kristoforus I Jakarta ya, yang telah menganimasi perayaan Ekaristi dengan baik. Yang membaca juga suaranya lantang, ya. Yang nyanyi Mazmur juga suaranya bagus, ya. Kurnya juga bagus, ya. Semoga sekolah ini dari hari semakin berkembang, bisa membawa damai dan sukacita Kristus bagi sesamanya. Sekarang marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Baik memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.